Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam anak-anakku semuanya. Terserah kalian buka video ini jam berapa. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi mapel ekonomi kita yang saat ini sedang membahas akuntansi. Itu kita akan melanjutkan di bab 2 tentang persamaan dasar akuntansi. Di bab sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang akuntansi itu apa. Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang menyediakan laporan tentang aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi suatu perusahaan kepada yang nanti informasi itu akan digunakan oleh pemangku kepentingan. Jadi siapa saja yang menggunakan informasi akuntansi itu, semua orang yang terlibat yang merasa penting tentang sistem akuntansi sebuah perusahaan itu pemangku kepentingan. Nah, gimana sih tahap-tahap kita bisa melahirkan sebuah informasi akuntansi yang nantinya dipakai, yang nanti akan kita sebut sebagai laporan keuangan. Prosesnya mulai dari mana? Kita mulai dari persamaan dasar akuntansi. Nah, persamaan dasar akuntansi kali ini kita akan membahas apa itu konsepnya, kemudian dilanjutkan dengan mekanisme debit kredit dan juga analisis dari setiap transaksi. Analisisnya dalam persamaan akuntansi. Oke, kita mulai. Dari konsep apa itu persamaan dasar akuntansi? Adalah terjadinya hak di satu pihak akan diikuti dengan kewajiban di pihak lainnya. Jadi, bayangkan sebuah perusahaan itu melakukan atau memiliki sebuah usaha pelayanan gitu ya. Jadi ketika dia memiliki hak atau dia memiliki harta akan diikuti kalau dia memiliki harta akan diikuti dengan kewajiban di pihak lain. Gunanya untuk apa? Agar menjadi seimbang. Tujuan dari akuntansi di akhirnya nanti kita harus menghasilkan sebuah balance. Jadi seimbang antara kondisi debit dan kredit, kemudian juga balance juga ini bisa diartikan cocok atau sesuai dengan keadaan yang ada. Karena dikatakan balance nanti sumbernya itu dari transaksi-transaksi atau kegiatan perusahaan yang dilakukan. Oke. Nah, jika sebuah perusahaan memulai usaha, anggaplah Pak Ahmad memulai usaha, dia pasti akan memberikan sebagian hak pribadinya atau kekayaan pribadinya kepada perusahaan. Untuk itu ada sebuah konsep bahwa aset sama dengan ekuitas pemilik. Ekuitas ini akan terbiasa kalau nanti salah-salah ngomong ekuitas atau modal itu sama. Jadi aset yang ada di perusahaan itu sama dengan ekuitas modal atau modal pemilik. Ya, jadi Pak Ahmad ini yang memiliki pasti mempercayakan sebagian haknya untuk diberikan kepada perusahaan untuk melakukan menjalankan kegiatan usaha, bisa itu penjualan atau barang dan juga bisa juga jasa. Misal dia memberikan pelayanan seperti apa sih? Paling gampang misalnya perusahaan itu perusahaan konsultasi, jadi dia akan memberikan jasa konsultan kepada pihak yang membutuhkan konsultan, terus tukang antar barang, jadi jasa antar. Jadi barang yang diberikan itu tidak ada barangnya, tapi dirasakan manfaatnya, itu yang namanya jasa. Tapi modal itu tidak selamanya langsung dari pemilik. Ada juga kalanya modal itu diperoleh dari hutang. Kan sering kan si Pak Ahmad memulai usaha dengan hutang kepada bank ini. Kalau kondisinya ada hutang, tidak seluruhnya dari pemilik pribadi, itu nanti persamaannya menjadi seperti ini. Ini persamaan dasar akuntansinya. Aset kemudian menjadi sama dengan kewajiban dan ekuitas. Kewajiban ini bisa dikatakan juga hutang. Kenapa? Ini kan tadi langsung ekuitas. Kenapa ekuitasnya di belakang, kewajibannya di depan? Logikanya, ketika nanti perusahaan mengalami pailit atau bangkrut, yang akan didahulukan adalah kewajiban. Jadi hutang ini kan
kepada orang luar, bukan kepada pemilik. Jadi ketika perusahaan itu bangkrut, aset-aset yang dimiliki perusahaan itu akan dijual, yang utamanya untuk melunasi kewajiban dulu, melunasi hutang kepada pihak lain, baru kalau ada sisa itu dikembalikan kepada pemilik sebagai ekuitas atau modal awal yang tadi dia setorkan gitu. Oke, sampai sini karena cuma 3 menjadi tidak kompleks, menjadi kurang sesuai dengan dengan transaksi-transaksi yang ada di perusahaan yang sebenarnya terjadi. Maka untuk itu dibuatlah akun. Apa itu akun? Suatu media yang dibentuk sedemikian rupa sebagai tempat mencatat transaksi-transaksinya kan banyak. Oke, mencatat transaksi apa saja akun itu? Akun itu ada 5. Namanya akunnya silakan diingat-ingat, itu kelompok aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan juga beban. Ada 5, kita mulai satu-satu. Apa itu aktiva? Aktiva adalah sumber daya yang dimiliki ekuitas atau entitas usaha. Jadi kalau perusahaan itu memulai sebuah usaha, dia pasti memiliki sumber daya, entah itu kas, surat berharga, kemudian wesel tagih yang harus dibayar kepada pemerintah. Oke, aktiva tadi sumber daya yang dimiliki oleh entitas usaha. Sumber daya ini apapun yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan usaha. Di antaranya kas, piutang. Oke, bedakan piutang dan utang ya. Kalau utang itu kita yang punya ke luar, tapi kalau piutang orang lain yang punya ke kita, punya kewajiban ke kita. Jadi piutang itu kan nantinya akan dibayar. Karena akan dibayar berarti nanti kita akan dapat uang, nanti kita akan punya aset. Makanya piutang itu disebut termasuk golongan aset atau aktiva. Kemudian selain piutang, surat berharga misalnya saham atau selanjutnya wesel tagih. Wesel tagih juga itu karena tagih, jadi nanti kita akan memperoleh dari orang lain. Wesel yang nanti yang digunakan untuk menagih. Kemudian sewa dibayar di muka. Bayangkan sebuah perusahaan atau sebuah jasa konsultasi memiliki tempat usaha. Dia kan pasti sewa tempat, sewa tanah gitu kan. Sewa bangunan misalnya kalau bukan punya sendiri. Itu juga merupakan harta ketika sudah dibayar di muka. Dibayar di muka misal untuk 1 tahun ke depan, sedangkan transaksi kan per bulan kita catatkan potongannya. Jadi ketika sewa sudah dibayar di muka itu menjadi kelompoknya aktiva. Kemudian asuransi juga dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka itu juga merupakan kelompoknya aktiva atau harta kita. Perlengkapan usaha, peralatan, misal butuh laptop, komputer, motor, mobil gitu kan. Kemudian nama baik perusahaan, hak cipta pun termasuk ke dalam aktiva karena itu harta yang tidak terwujud gitu ya. Merek dagang, hak paten. Oke, jadi nanti ada harta yang berwujud ini tadi dan yang tidak berwujud. Oke, selanjutnya semua harta dalam perusahaan akan masuk ke aktiva. Kemudian kewajiban hutang kepada pihak luar. Ini kita bisa pahami ya, gampang banget. Utang pinjaman bisa ke rekan atau partner usaha. Kemudian bisa juga memang ke bank atau ke kenalan-kenalan relasi dalam perusahaan itu. Kemudian ekuitas atau nanti akan lebih sering, mungkin saya tidak sengaja menyebut modal karena memang terbiasanya modal, adalah hak pemilik terhadap usaha gitu ya. Jadi tadi apa yang diberikan pemilik untuk membuka usaha itu disebutnya modal. Sedangkan pendapatan itu peningkatan ekuitas, peningkatan ini. Jadi ketika perusahaan jasa itu melakukan jasa, dia kan mendapat uang. Nah, setelah dia selesai menjalankan usahanya dan memperoleh uang itu akan diakui sebagai pendapatan. Pendapatan ini pastinya menambah
modal. Peningkatan ekuitas, peningkatan modal dari transaksi barang atau pelayanan kepada konsumen. Jadi nanti kalau perusahaan jasa itu melakukan pelayanan, nanti kan dapat duitnya itu masuk ke akun pendapatan sekaligus meningkatkan ekuitas. Dan yang terakhir, beban adalah aset yang digunakan dalam proses menghasilkan pendapatan. Untuk menghasilkan pendapatan ini, untuk sebuah perusahaan jasa konsultasi bisa memberikan konsultasi, dia kan tadi butuh anggaplah butuh sewa gedung, sewa tempat, sewa atau bayar beban air, listrik kan. Sebuah perusahaan kan pakai air, listrik, telepon. Itu kalau gunanya untuk menunjang untuk bisa dapat pendapatan, itu dinamakan beban perusahaan. Oke, lanjut, kita akan menganalisis transaksi dalam persamaan akuntansi. Nanti Ibu akan berikan contoh-contoh kasus sebuah perusahaan selama 1 bulan, transaksinya seperti apa, kemudian akan langsung kita masukkan ke dalam analisis transaksi dalam persamaan akuntansi. Oke, setelah kita membahas penjelasan dari tiap-tiap akun, kita akan masuk ke analisis transaksi dalam persamaan akuntansi. Sebelum kita melakukan analisis, di 5 akun tadi, apa coba? Aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Itu ketika terjadi transaksi berarti kan ada naik dan turun atau bertambah atau berkurangnya akun-akun ini, ya kan? Ketika hutang tiba-tiba sebelumnya nggak hutang, tiba-tiba hutang, itu kan kewajibannya nambah, hutangnya dapat masuk ke kas, aktivanya nambah, digunakan untuk membayar beban, dia aktivanya turun, bebannya turun gitu. Itu semua akan berpengaruh. Jadi ada yang namanya mekanisme debit kredit. Debit itu ketika sesuatunya didebit, maka dari itu ada yang namanya mekanisme debit kredit. Debit kredit ini gimana? Jadi setiap akun itu punya kondisi atau saldo normal, kondisi yang berbeda-beda gitu ya. Bayangkan aktiva ini atau harta ketika dia bertambah, oke ini tabelnya ya, ketika dia bertambah dan juga ketika berkurang, kebayang? Oke. Aktiva atau harta kita ketika bertambah itu akan kita debit, nambahnya di debit. Kalau aktiva kita berkurang itu kita kredit. Lanjut, kewajiban. Kalau kewajiban kita nambah, hutang nambah itu di kredit. Karena apa? Karena nanti harus dibayar, karena nanti harus keluar. Tapi kalau hutang kita kurangi atau kita bayar, berarti nanti hutang berkurang di debit. Ekuitas modal kita bertambah di kredit. Kenapa di kredit? Karena nanti akan kembali kepada pemilik modal, jadi harus dikredit supaya kalau sewaktu-waktu berkurang itu gampang. Kemudian kalau modalnya berkurang itu di debit ya. Jadi misal modalnya diambil oleh pemilik sekian, jadi nanti akun modalnya itu terdebit sekian karena dia berkurang. Kemudian pendapatan, kalau kita dapat melakukan jasa, dapat uang, itu akun pendapatan kita kalau bertambah itu nulisnya di kredit. Sedangkan kalau kita pendapatannya berkurang itu di debit. Yang terakhir beban itu kalau bebannya bertambah, kalau kita habis mengeluarkan uang untuk membayar beban itu di debit. Kemudian kalau bebannya berkurang sudah dibayarkan itu nanti di kredit. Gimana setelah mengetahui atau memahami sedikit tentang mekanisme debit kredit, gimana sih Bu kita mengingat semua ini, itu kan? Gimana kalau saya ulangan saya bisa ingat terjadi transaksi ini dan saya bisa ingat itu masuk debit atau kreditnya. Kita gunakan jari kita posisi seperti ini.
Jadi bayangkan kelima jari ini adalah mewakili kelima macam akun. Jadi ada aktiva, kemudian kewajiban, modal, pendapatan, dan beban. Yang kita harus ingat adalah saldo ketika dia bertambah atau posisi. Maaf, bukan saldo. Posisi ketika dia bertambah, posisinya di mana? Di debit atau di kredit? Kalau kita sudah ingat ini, nanti untuk yang ketika berkurang, itu kan kita tinggal kebalikannya aja kan? Jadi analisislah transaksi itu masuk ke dalam kelima akun ini masuk yang mana, kemudian kita ingat ini dengan posisi jari seperti ini. Ini ketika bertambah posisinya akan seperti ini. Ini aktiva dan beban itu kaidahnya sama. Jadi ketika dia bertambah dia di debit. Oke, debit naik kan, ketika dia bertambah dia akan di debit, berarti kebalikan ketika beban aktiva dan beban itu turun dia akan di kredit. Dan ketiga jari yang di bawah ini mewakili kredit ya untuk bertambahnya, yaitu di sini ada kewajiban, modal, dan pendapatan. Oke, jadi ingatlah posisi jari seperti ini. Dan kalau terjadi transaksi, coba dia ingat-ingat transaksi itu masuk ke dalam mana. Kalau dia bayar gaji, berarti yang bersangkutan adalah beban gaji di sini. Gaji itu kan gunanya untuk mendapatkan pendapatan. Jadi dia masuknya beban. Kemudian karena bayarnya pakai uang, nanti aktiva. Masuknya kan kas. Jadi yang bersangkutan atau yang terkait dengan transaksi itu adalah aktiva dan juga beban. Nanti kita akan praktek di persamaan akuntansinya.